Bab 7. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Tindak korupsi dalam perundang-undangan. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengatur strategi nasional pencegahan korupsi yang melibatkan sinergi antar lembaga pemerintahan dan KPK untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 2. Adapun peraturan-peraturan penting, KUHP mencakup pasal-pasal terkait korupsi pasal 209 sampai 220, 423, 425 dan 435. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 3. Sanksi dan hukuman. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan pidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda sebesar 200 juta hingga 1 miliar bagi pelaku korupsi. Pasal 3 menetapkan hukuman seumur hidup atau 1-20 tahun penjara dan atau denda 50 juta hingga 1 miliar bagi pelaku yang menyalahgunakan wewenang. 4. Hukum acara dan peran masyarakat. Penanganan korupsi memiliki hukum secara khusus. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi penting untuk menghindari kerugian negara. 5. Pidana tambahan, termasuk perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia menekankan 3 aspek utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset negara dari pelaku korupsi. Pengembalian aset ini penting untuk menyelamatkan kerugian negara melalui perampasan harta pelaku korupsi. Tujuan utama perampasan aset adalah 1. Mengembalikan kerugian negara, yang kedua, mencegah penggunaan aset untuk kejahatan lain, 3. Memberikan efek jerah. Pengadilan khusus tindak pidana korupsi diharapkan membantu dalam proses ini. Pengembalian aset harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan memastikan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang berlandaskan Pancasila.